Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Al-Islam pertemuan kedua ya. Di dalam bab pertama kemarin bisa dilihat di bukunya ini. Kemarin sudah hafalan surat Al-Qadar ya. Di bab pertama itu ada Al-Qadar, Al-Alaq, Atin, dan Al-Insyirah. Pak Evan tidak akan menjelaskan per surat ini, tapi nanti tolong ketiga surat ini, Al-Alaq, Atin, dan Al-Insyirah, tolong dihafalkan, kirim video rekamannya ya, hafalan saja. Untuk materi hari ini tidak membahas tentang ini, jadi ini hanya hafalan saja, nanti dikirim ke guru kelas atau ke Pak Evan ya. Selanjutnya mari yang bisa dibuka bukunya di halaman 26. Kita sekarang akan mengenal tentang sifat-sifatnya Allah. Allah punya sifat Al-Ahad, Allah punya sifat As-Somad, Allah punya sifat Al-Malik, Allah punya sifat Al-Baqa, Allah punya sifat Al-Qadim. 5 ini dulu ya. 5 dulu ini yang akan nanti kita bahas bersama-sama satu persatu. Mulai yang pertama, Allah itu bersifat Al-Ahad. Jadi Allah itu Esa ya. Maka di Pancasila itu tertuang nomor 1 adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itu siapa? Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita kemudian meyakini sesuatu di luar kekuatannya Allah, nanti kita akan termasuk orang-orang yang musyrik. Oleh sebab itu dilihat di bukunya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini harus kita yakini betul. Tidak ada kekuatan apapun selain kekuatannya Allah. Jadi ini modal keimanan kita. Modal keimanan kita itu kalau kita sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu, Tuhan itu ada satu, yaitu Allah. Itulah maka sifat Allah itu Maha Esa. Coba kalau kita membuat ilustrasi seperti seorang sopir. Kalau kita naik kendaraan, naik mobil, naik bis, ataupun naik kereta api, kalau sopirnya itu kemudian satu, insya Allah cepat sampai di tujuan. Tapi kalau naik bis itu sopirnya 2 atau sopirnya 3, maka keinginan sopir 1, sopir 2, dan sopir 3 itu mesti berbeda-beda. Kita tidak bisa bayangkan kalau sopir bis itu 3 atau 2, maka akan terjadilah banyak kecelakaan. Itu hanya ilustrasi. Maka sekali lagi, Allah itu adalah Esa. Tidak ada tandingannya, hanya Allah yang patut kita imani ya. Yang kedua yaitu As-Somad. Allah itu tempat bergantung ya. Kita tidak boleh menggantungkan sesuatu itu kepada makhluk Allah. Contoh seumpama ada orang yang sakit kemudian datang ke tempat dukun, dalam artinya bergantung kepada dukun agar penyakitnya itu sembuh. Itu tidak boleh. Kalau sakit itu ikhtiarnya adalah ke dokter. Setelah ke dokter, kemudian kita bertawakal memohon kepada Allah. Yang bisa menyembuhkan dan tidak itu hanyalah Allah.
bukan dokternya, bukan obatnya. Oleh sebab itu, maka tempat kita bergantung itu hanya kepada Allah. Tidak ada makhluk apapun yang dijadikan ketergantungan hati kita, lisan kita, apapun itu, maka kita tidak boleh bergantung dengan itu. Ya. Yang ketiga adalah Al-Malik. Allah itu Maha Merajai. Tidak ada raja yang patut kita kita ikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Raja di atas raja itu adalah Allah. Yang keempat adalah Al-Baqa. Allah itu kekal. Ya. Allah itu kekal. Tidak ada kemudian Tuhan kok mati, itu tidak ada. Selama-lamanya Allah itu adalah kekal. Jadi karena yang menciptakan alam raya ini adalah Allah, nanti yang menghancurkan adalah Allah, akan menghidupkan lagi, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Al-Qadim. Allah itu Maha Dahulu. Jadi tidak ada makhluk apapun selain Allah. Baru Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan malaikat dan sebagainya. Jadi tidak ada makhluk apapun sebelum Allah. Allah itu dahulu dan kekal seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, itulah anak-anak. Sekali lagi mohon nanti tiga surat ini dihafalkan. Materi kita ini adalah sifat Allah. Ini juga harus kita hafalkan dengan artinya. Saya kira itu materi Al-Islam pada pertemuan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.